Cara membuat lilin Dewa Neraka. Hello guys, welcome to Rumah Deli. Tema kita hari ini cukup seram ya. Oke, kita mulai aja. Pertama, siapkan tungku lilin dulu ya. Kemarin-kemarin Deli buat banyak lilin lucu. Nah, hari ini Deli mau persembahkan untuk Dewa Neraka. Ritual pertama, siapkan hati mantan. Masak hatinya sampai meleleh semua. Aduk sesekali dengan sendok khusus lilin, atau kalian juga bisa pakai alternatif lain yang lebih murah. Deli pakai tusuk sate karena harganya murah dan desainnya panjang serta tipis tapi kokoh, jadi cocok buat aduk lilin. Saat mengaduk lilin, boleh ditekan sedikit supaya lilin menyentuh permukaan sendok. Dengan cara ini, lilin akan lebih cepat meleleh ya. Aduk-aduk lagi hingga semua lilin benar-benar meleleh. Lalu siapkan cetakan lilin dengan tema Halloween. Pastikan lilin sudah meleleh dengan sempurna ya. Ciri-cirinya kalian bisa lihat dari warna lilin yang sudah jernih transparan. Lalu tuang lilin ke dalam cetakan. Saat tuang lilin, angkat sedikit cetakan sisi atas. Tujuannya adalah untuk membuat warna kombinasi. Setelah itu, selipkan barang di bawah cetakan agar posisi cetakan miring. Kemudian masukkan lilin putih ke dalam sendok. Di sini Deli pakai soy wax pilar karena pengaplikasiannya mudah dan hasilnya lebih halus. Setelah itu, apabila lilin sudah setengah kering, kita bisa tuang lilin putih ke atasnya. Lanjut, lelehin lagi lilin putih. Lalu ambil sedikit pigmen atau pewarna lilin. Ambil sedikit pigmen aja ya. Lalu masukkan ke sendok. Oh, ngomong-ngomong, walaupun Deli juga belum pernah coba, tapi kalian jangan pakai pewarna makanan buat lilin ya. Karena kemungkinan besar warnanya tidak akan menyatu dan hasil akhirnya tidak akan cantik. Aduk lagi lilinnya supaya cepat meleleh. Nah, sekarang sudah hampir meleleh semua ya. Di sini warnanya masih cloudy atau keruh. Jadi harus tunggu sampai warnanya biru jernih atau transparan. Oke, sekarang lilinnya udah siap. Sekarang kita tuang ke cetakan ya. Tuang lilinnya ke sisi tengkorak supaya warnanya jadi kombinasi. Kita masukkan lilin putih lagi ya. Nanti hasil akhirnya adalah warna biru yang soft dan lembut. Sekarang kita tunggu sampai lilinnya meleleh. Di sini kalian bisa lihat lilinnya masih cloudy atau keruh. Artinya lilin belum meleleh sempurna. Aduk-aduk hingga pigmen warna menyatu dengan lilin.
warnanya sudah menyatu dan jernih, tidak ada gumpalan keruh ya. Tuang lilin birunya ke dalam cetakan lagi. Nah, waktu kalian tuang, Deli punya tips-tipsnya. Jadi supaya bagus, kalian jangan tuang di semuanya langsung ya. Tuang lilin ke bagian-bagian tertentu aja, misalnya kayak tengkorak. Deli cuman tuang ke bagian mulutnya. Jadi nanti warna mulut tengkoraknya biru, tapi warna mukanya nanti pakai warna yang lain lagi. Terus buat batu nisannya, Deli taruh di sisinya aja, sisi luarnya. Habis itu, kalian lihat di batu nisannya itu, di tengah-tengahnya ada tengkorak loh. Nah, Deli mau taruh lilin di tengkorak itu aja. Karena tengkorak yang di tengah batu nisan itu kecil ukurannya, jadi harus pakai strategi waktu nuangnya. Kayak pas deketin gebetan, harus sabar, pelan, dan hati-hati. Nah, Deli mau kasih lihat kalian strateginya ya. Jadi kalian goyang-goyangin sendoknya sampai lilin di sendoknya keruh. Hati-hati jangan sampai lilinnya mengeras ya. Cukup sampai lilinnya agak mengental aja. Lalu tuangkan ke tengkoraknya itu. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih, kayak setetes. Terus di bagian tengkorak, lilin juga punya strategi yang lain. Nah, ambil tusuk sate, kemudian korek-korek di bagian yang kalian mau rapikan. Misalkan seperti sekarang Deli lagi rapiin di bagian tengah mata. Nah, ini cuman bisa kalian lakukan strateginya kalau misalkan bagian lilin itu agak tipis ya. Jadi diingat ya, waktu kalian pertama kali tuangin lilinnya ke cetakan, tuangin dikit-dikit aja supaya hasilnya tipis. Nah, yang bagian kelelawarnya, Deli penasaran mau bikin corak. Yuk kita lihat berhasil apa enggak ya. Ini Deli juga tusuk-tusuk pakai tusuk sate bagian ujung yang lancipnya. Nah, terus bikin kayak ikutin sayap kelelawarnya. Sama tusuk-tusuk juga bagian tengahnya ya, supaya nanti warna perut kelelawarnya itu beda. Waktu kalian tusuk-tusuk mesti sabar ya, karena kalau gak sabar lilinnya bisa patah. Ritual kedua, ambil kancing kuning. Kita langsung aja lelehin kancing kuningnya. Dari semua lilin yang pernah Deli lelehin, ini yang paling satisfying banget. Sekarang kita ambil cetakan. Nah, kalian lihat di bagian kelelawar udah ada bolong-bolongnya ya, yang tadi kita bikin pakai tusuk sate. Lalu sekarang kita mau isi tengkorak yang kecil di batu nisan. Ritual ketiga, korbankan Piki. Piki ini Deli pernah bikin sebelumnya. Nah, bagi kalian yang mau tahu cara bikinnya, bisa dilihat video sebelumnya ya. Ucapkan selamat tinggal ke Piki ya. Bye-bye Piki, bye-bye Piki, bye-bye. Mohon maaf banget ya Piki, sorry. Kamu harus dikorbankan untuk ritual ini. Tusuk kepalanya, ups. Ini si Piki ada bolongnya karena aku udah pernah tusuk dia. Pikinya mesti ditusuk karena ukurannya agak besar. Nah, sedangkan sendoknya kecil. Jadi kalau kalian tidak tusuk,
Nanti susah ambil bijinya keluar dan lilinnya bisa luber semua. Oke, kita masak bijinya. Kalian juga bisa tekan-tekan bijinya di sendok supaya cepat meleleh. Oke, ini bijinya udah mulai mencair ya. Kira-kira jangan sampai lilinnya terlalu penuh terus meluber. Kalau udah ada setengah, kalian angkat aja bijinya. Terus kalau udah meleleh dengan sempurna, tuangin ke cetakan ya. Deli mau bikin laba-laba yang kakinya warna pink. Kita masak lagi ya bijinya. Sama kayak tadi, bijinya jangan sampai meluber semua ya. Nah, ini seperti kalian lihat masih keruh, masih ada putih-putihnya. Tunggu lilin sampai benar-benar meleleh sempurna. Ciri-cirinya adalah jernih, transparan. Terus lanjut tuang ke bagian atas tengkorak, ke bagian kepalanya. Hati-hati ya, bagian matanya tidak usah. Habis itu, masak lagi deh bijinya. Terus lanjut ambil cetakan lagi. Tuang lilin ke pinggiran batu nisan. Ini juga ada strateginya loh. Nah, Deli bagi strateginya ke kalian ya. Caranya gampang. Waktu kalian tuang lilin ke pinggiran batu nisannya, tuang aja di satu sisi. Terus kalian miring-miringin supaya lilinnya mengalir mengikuti bentuk pinggiran batu nisannya. Nah, kayak kalian lihat di video ini, kalau ada yang keluar sedikit dari pinggirannya nggak apa-apa. Nanti kita bisa betulin lagi pakai tusuk gigi. Terus tuang lagi ke cetakan laba-laba ya. Buat cetakan laba-laba ini karena dia punya kaki-kaki agak tipis, jadi tuanginnya agak penuh aja sampai setengah lah minimal. Sekarang yuk kita lanjut siksa bijinya. Masak bijinya. Memasak biji di rumah Deli. Seperti biasa, tunggu sampai lilinnya meleleh dengan sempurna ya. Oke, bijinya udah tinggal kepalanya nih. Kita lanjut aja lelehin. Ini waktu lihat lilinnya meleleh, jadi dia tuh kepala bijinya pelan-pelan meleleh. Supaya melelehnya lebih cepat, kalian bisa pakai tusuk sate buat ditekan-tekan lagi ya. Wih, cakep ya warnanya. Nih, ada campuran biru, pink, sama glitter-glitternya gitu. Berhubung lilinnya yang untuk tungku pembakaran udah mau habis, jadi Deli mau taruh lagi. Maklum ya, soalnya waktu Deli bikin video sampai sekarang ini udah sejam loh.